guru penggerak, yaitu melaksanakan wawancara terkait pengambilan keputusan Gus Nur sebagai kepala sekolah di SD Negeri 3 Apakah boleh Bu? Boleh Bu Irma, silakan. Baik Bu Gus Nur, karena berkaitan dengan bagaimana mengambil keputusan, pertanyaannya pertama nggih Bu, selama ini bagaimana Bu Gus Nur dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk mengidentifikasinya, yaitu kita harus tahu dulu dilema etika atau rujukan moral. Kalau dilema etika itu kita dihadapkan pada dua masalah yang sama-sama kita harus memilih. Sedangkan untuk rujukan moral kita dihadapkan pada masalah yang satunya itu benar dan yang satunya itu salah. Kita harus memilih. Terus untuk mengidentifikasinya, kita harus mengerti dulu permasalahannya, terus observasi, informasi dan menentukan masalah. Jadi kita mengobservasi, mengidentifikasi, mengidentifikasi gitu ya Bu ya. Terus pertanyaan berikutnya Bu ya, selama ini bagaimana Ibu bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam mengambil keputusan itu kita harus diberikan pada aturan selalu kita mencari untuk memutuskannya. Kita juga tidak bisa memutuskan sendiri ya, Jadi berkomunikasi dengan dewan guru gitu ya Bu. enggak seenaknya saya keputusan begini kita ambil untuk keputusan bersama sehingga keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan dan Gitu. Jadi tidak otoriter tidak gitu semuanya sendiri. Tidak semuanya sendiri ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kita mencari informasi dulu, Mencari informasi dulu, kemudian kita langsung datang ke tempat lapangan atau kejadian permasalahan itu, dan kita setelah itu menganalisis dari permasalahan itu. Gitu. Jadi Ibu datang langsung lalu menganalisis permasalahan ini. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan yang efektif dilakukan dengan spontanitas ada. Jadi jika masalah itu enggak terlalu berat ya, tapi kalau jika masalah itu terlalu berat, kita juga enggak lepas seperti tadi dengan komunikasi dengan lembaga kami atau dengan guru yang ada di sekolah. Bu, jadi kalau masalahnya kecil, Ibu spontanitas akan langsung menyelesaikan permasalahan tersebut. Tapi kalau masalahnya besar, tentunya dirapatkan dulu dengan dewan. Pertanyaan berikutnya Bu. Baik, Bu Nur, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk tantangan yang kita hadapi dalam keputusan ini, jika seseorang itu belum bisa menerima atau tidak bisa menerima, kita yakinkan dulu orang itu, kita beri arahan agar mereka bisa menerima keputusan yang diberikan oleh pihaknya. Gitu. Jadi ketika ada pihak-pihak yang tidak menerima keputusan Bu Gus Nur, berarti Bu Gus Nur akan melaksanakan pendekatan gitu Terus pertanyaan berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan
keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang menjadi keamanan itu adalah apabila ada yang tidak menerima tadi, yang kita yakinkan dulu, yang kita beri arahan tadi agar bisa menerima atau bisa memahami keputusan yang kita berikan. Pertanyaan berikutnya, Bu Husnul, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tidak ada jadwal untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kita selesaikan secara spontan dan tidak terjadwal dan diselesaikan dengan baik sebaik mungkin, dan permasalahan itu bisa diatasi tanpa kemudian secepatnya bisa terselesaikan. Secepatnya dapat terselesaikan gitu. Jadi tidak ada jadwal khusus ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan atau mengatasi kasus-kasus yang terjadi, kita itu ya dibantu oleh nggak lepas dari lembaga kita. Jadi dibantu oleh wakil kepala sekolah, ataupun bapak ibu dengan guru yang ada di lembaga ini, agar masalah itu tidak sampai ke berlarut-larut atau menjadi penyebaran. Gitu. Jadi ada bantuan dari Dewan Guru. Ibu. Terus pertanyaan berikutnya, Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman itu adalah kita bisa belajar dari berbagai masalah yang kita hadapi, berbagai kejadian, kita dapat menyelesaikannya. Luar biasa sekali Bu Husnul. Terima kasih atas banyak ilmu baru yang saya peroleh dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah di SD Negeri Tegal. Semuanya juga belajar bisa menyelesaikan masalah dengan baik, dan juga Bu Irma berhasil menjadi guru penggerak yang baik dan juga memberikan ilmunya di sekolah, dan juga untuk diimiskan pada teman-temannya menjadi Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Yono mengganggu waktunya hari ini. Bagaimana Pak Yono kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, memang. Ya, atas doa Firma juga. Ya. Mohon maaf Pak Yono, hari ini saya ingin mewawancari Pak Yono terkait dengan tugas saya pendidikan saya guru penggerak. Jadi saya akan melaksanakan wawancara kepada Bapak terkait pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin. Gitu. Oh iya ya. Tentang pengambilan keputusan itu memang harus dilakukan oleh setiap orang. Kami yang diserai lembaga di sini diberi amanah ya, setiap saat atau setiap ya katakanlah ada permasalahan itu memang kami harus mengambil keputusan, dan keputusan itu sangat bermanfaat dan yang nantinya akan dilakukan oleh kita bersama keputusan itu. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya.
keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ya. Keputusan yang berkaitan dengan dilema etika itu memang keputusan yang sangat tipis ya. Tipis itu antara memilih A dan memilih B, semuanya ada benar, semuanya ada salahnya. Kalau misalkan keputusan yang berkaitan dengan definisi rujukan moral itu sudah jelas. Keputusan itu kita dibantu dengan peraturan yang ada, dibantu dengan judis yang ada. Jadi kita melangkah sesuai dengan aturan dan insya Allah keputusan itu tepat ya. Tetapi kalau keputusan itu yang termasuk pada dilema etika itu memang dari kami selalu yang diberi amanah di sini harus jeli dan harus tepat. Pak, pertanyaan berikutnya nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, ini banyak keputusan yang diutarakan oleh dilema itu adalah mengarah pada keputusan yang pokok permasalahan adalah dilema etika ya. Itu sudah saya katakan bahwa dilema etika itu kita harus cermat dalam mengambil keputusan itu, karena di sisi lain orang itu menganggap benar, di sisi lain menganggap salah. Tapi keputusan yang kami ambil adalah keputusan yang benar-benar membawa manfaat, membawa keberuntungan untuk kepentingan kita bersama. Bapak, kepentingan orang banyak Orang secara umum gitu ya Pak. Untuk pribadi. Untuk kepentingan pribadi begitu ya. Selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, dalam mengambil keputusan kami tidak melakukan serta-merta langsung gegabah ya, tetapi setiap ada persoalan langsung saya tanggapi, langsung saya tanggapi ya. Di dalam mengambil keputusan saya mengambil langkah-langkah yang pertama jelas mencari data. Mencari data tidak dapat berdiri sendiri, yaitu mencari informan-informan yang ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian selain itu, setelah teridentifikasi permasalahan, baru saya mengambil suatu keputusan. Nah, setelah mengambil keputusan, kemudian saya selalu memantau. Artinya sebagai tindak lanjutnya, tidak serta-merta keputusan itu saya ambil selesai sudah, kemudian selesai tidak, tapi tetap saya selesai perkembangannya bagaimana. Jadi tidak lanjuti begitu ya Pak. Berikutnya ya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal yang paling efektif yaitu pokoknya keputusan itu mengutamakan kepentingan untuk umum. Dikatakan tidak efektif menurut kami itu adalah keputusan yang mengutamakan kepentingan seseorang atau kepentingan kelompok tertentu ya. Kami tetap dikatakan efektif berusaha keputusan kami ini adalah untuk kebersamaan kita bersama. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, untuk tantangan yang jelas ada ya, karena setiap saya melangkah, setiap saya mengambil suatu keputusan, yang jelas di sisi lain ya ada yang dirugikan, di sisi lain ada yang diuntungkan. Di sisi yang dirugikan itu adalah semata-mata terkadang orang itu hanya berpikir untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Tetapi kalau kita cermati, kita gali dengan pikiran yang hati nuraninya ini ya, itu kepentingan bersama itu yang kita utamakan. Iya Pak. Selanjutnya,
apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, tadi sudah saya katakan ya di awal bahwa jadwal untuk penyelesaian itu secara terstruktur tidak ada ya. Artinya kalau ada suatu permasalahan, timbul permasalahan mulai dari muncul itu harus kita lakukan penyelesaiannya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara tahapan-tahapan yang sudah saya katakan di awal tadi. Secara terstruktur tidak ada. Tetapi untuk penyelesaian itu harus cepat karena penyelesaian awal mula muncul permasalahan kalau apabila kita selesaikan, insya Allah penyelesaian itu tidak berkembang. Tetapi kalau kita biarkan permasalahan itu berkembang, ya itu apa rame. Besar masalahnya. Besar masalahnya, iya. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk mengambil keputusan dilema etika itu kami tetap menggali dari berbagai macam informan atau orang-orang yang berkepentingan, gitu ya. Artinya dari informasi-informasi itu kita gali, kita identifikasi mana yang benar dan mana yang kurang benar. Nah, akhirnya saya mengambil sikap selain saya harus terjun langsung di situ, kemudian baru saya ambil suatu keputusan. Berikutnya Pak, ini pertanyaan terakhir nih. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, untuk pengambilan keputusan yang bisa saya petik ya, bahwa kami berusaha bahwa pengambilan keputusan itu adalah keputusan yang bermanfaat untuk kepentingan kita bersama. Dan kita tinggalkan keputusan itu yang bermanfaat kepada seseorang atau kelompok. Itu yang harus kita pegang di dalam setiap mengambil keputusan. Pak, berarti dapat saya simpulkan bahwa dalam kita mengambil keputusan kita harus mengedepankan untuk kepentingan bersama gitu ya, untuk orang banyak gitu ya Pak. Bukan mengutamakan kepentingan pribadi gitu ya Pak ya. Dengan cara itu insya Allah kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga ini dapat berjalan dengan lancar, dapat berjalan dengan normal. Yang endingnya karena kami berada di lembaga pendidikan, anak-anak bisa terlayani dengan baik dalam kegiatan belajarnya. Luar biasa sekali Pak Yono ilmunya. Terima kasih, saya banyak belajar ini Pak Yono. Terima kasih kembali, mudah-mudahan apa yang saya katakan bisa bermanfaat bagi kita. Terima kasih Pak Yono.